Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'bad. Alhamdulillah le bangia rapi kisah pengajian rutin tak, yaitu malam Ahad malam atau malam Senin pada maghrib isya. Jadi harapan kita pengajian ini berharap jamaah sekalian baik laki-laki maupun perempuan untuk bisa ikut. Sahabat, insyaallah dengan pengajian ini kita bisa menambah kita punya wawasan tentang keislaman. Dan adapun persoalan-persoalan agama yang kita mau mungkin agak sulit kita pahami, aku tak nang. Jadi si boleh-bolehna jamaah sekalian, insyaallah karena ini berlanjut tiap Ahad malam maghrib isya, kita berharap kita sama-sama lah untuk mengikuti pengajian ini. Karena tumbuh berkembangnya jamaah masjid adalah adanya pengajian yang kita laksanakan. Oleh itu saya berharap insyaallah kita akan lanjutkan ini pengajian setiap Ahad malam dan berharap jamaah sekalian untuk bisa aktif. Olehnya itu karena Ustaz sudah ada di tengah-tengah kita, kepada Ustaz kami persilakan. Mungkin kesibukannya beliau ini luar biasa. Dari tadi kalau saya tidak salah dia dari Manuju, cabang Muhammadiyah Manuju Muscab. Kemudian ada cabang Patalasang yang langsung dihadiri, saya lihat sama Pak Ketua PDM. Saya kira 2 cabang hari ini, 3 sama Tompo Bulu Melakaji. Alhamdulillah. Yang terakhir hanya Sasdik. Oh masih ada. Oh Bungaya. Sisa Bungaya dari 22 cabang yang ada di Goa. Ya insyaallah apa kegiatan kita selama ini mudah-mudahan menjadi berkah dan nilai pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz dengan hormat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan hadayi hadayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita kembali dapat melanjutkan pengajian kita. Pekan lalu saya tidak bisa tembus ke sini, macet. Ya, macet. Jadi asiraloi sukra kesirale kendaraan ngajarin alim banget ulung yarakkan ternyata di Jepang. Nah itulah sehingga
saya tidak tembus ya sampai kemari ya, mengingat mobil saya kalau macet naik ke Bambana, jadi saya langsung ambil haluan lain. Ini saya bersungguh-sungguh karena Ahad depan saya izin ya, Sabtu Ahad depan saya rencana ke Jakarta, sehingga Ahad ini, malam Senin ini saya bersungguh-sungguh untuk hadir supaya izin saya tidak 3 kali berturut-turut. Kalau tidak, saya tidak datang ini 3 kali berturut-turut. Kita sudah sampai di bab sholat istikharah, bab sholat sunat, dan kita akan masuk ke sholat istikharah. Sholat istikharah ini salat yang disepakati ulama masyru' dan hukumnya adalah sunnah. Salat istikharah adalah salat yang dilakukan ketika kita bimbang untuk melakukan sesuatu, ketika kita dalam keadaan ingin memilih salah satu dari 2 atau dari beberapa hal, maka kita salat istikharah kemudian meminta kepada Allah. Salat sunat ini ya dilakukan, jadi salat istikharah adalah salat sunat yang dilakukan memohon petunjuk kepada Allah untuk dipilihkan hal dari beberapa pilihan untuk dilaksanakan. Salat istikharah ini penting mengingat kita ini manusia makhluk yang lemah, tidak mengetahui apa yang akan terjadi, tidak mengetahui hal-hal yang gaib kecuali atas petunjuk Allah dan Rasulnya. Maka sepantasnya lah apabila kita diperhadapkan pada pilihan, apalagi jelas pilihan itu memberatkan, maka kita sholat istikharah ya, kita sholat istikharah. Sholat istikharah ini pelaksanaannya kita mulai dari kemasyru'annya itu didasarkan pada hadits rawahul Bukhari. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimna istikharah fi amri kulliha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami salat istikharah pada setiap perkara, setiap urusan yang kami hadapi. Jadi hadits ini dari sahabat Jabir bin Abdullah yang berkata, Rasulullah mengajarkan kepada kami salat istikharah pada setiap perkara dan urusan. Jadi banyak hal, misalnya tahu tua teruk bagi dapat bunting, ikat irokiah kuliah, mati kira ni pinamanya ni kuliah ki, ya reka bunting ki, maka kita salat istikharah. Ingkan itu torung kan ikutan nang bapa, anak-anak kira nupi lena bunting, kuliah, ya reka ni baldiang komotor. Apa jawaban lanjut turungkana anak-anak nu bapa iru kiku gandeng beneng kumek kuliah, ternyata narasa ngasing itarlu ya kan isuhurem mile motor kuliah ya rekap iru kia bunting
Jawabannya iro kibena gandeng benena mai akkuliyah. Ya. Jarang anak yang begini jawabannya. Memang anak pintar ini. Kemudian disinilah ya di ujung hadits ini untuk urusan itu maka falyarqa rak'atain, berarti salat istikharah itu 2 rakaat. Ya, jadi salat istikharah 2 rakaat. Beda salat lain, ada pilihan mau 3, 5, 7, ya 11. Salat duha bisa 2, bisa 4, bisa 6. Kalau salat istikharah berdasarkan hadits rawahul Bukhari, falyarka rak'atain, itu 2 rakaat. Jadi salat istikharah ini beberapa ulama mempertegas. Al-Allama Al-Qurtubi rahimakumullah mengatakan bahwa sebagian ulama menjelaskan tidak sepantasnya bagi orang yang ingin menjalankan urusan dunia sampai dia meminta pilihan tersebut dalam urusan tersebut dengan salat istikharah. Artinya dengan salat istikharah itu kita betul-betul menempatkan bahwa kita ini lemah dan Allah lah yang mengetahui. Makanya doa khusus setelah salat istikharah itu kita mengaku di hadapan Allah, ya astakhiruka bi'ilmika, ya Allah saya beristikharah dengan ilmumu, saya memohon petunjuk dengan ilmumu, wa astaqdiruka biqudratika, ya dan saya memohon kudrat atas kekuasaanmu, ya engkau mengetahui, saya tidak mengetahui, ya engkau punya kuasa, saya tidak punya kuasa. Kemudian dalam doa itu dikatakan, jika pekerjaan ini baik bagiku, duniaku, kehidupanku, ya agamaku, dan kesudahan urusan ini, maka mudahkan, ridailah saya, dan seterusnya. Jika urusan ini ya buruk bagiku, maka jauhkanlah dariku dan jauhkanlah dari diriku darinya, dan seterusnya. Jadi tata cara salat istikharah 2 rakaat. Pertama bismillah, takbiratul ihram, doa iftitah, baca al-fatihah dan pengumpu. Menurut mazhab Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun. Sedangkan menurut mazhab Hambali tidak ada surah khusus atau ayat khusus, bisa dipilih surah mana saja. Ya. Selesai rakaat pertama, berdiri rakaat kedua, baca surah Al-Fatihah. Menurut mazhab Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, kita membaca surah Al-Ikhlas, ya, di rakaat kedua. Tapi menurut mazhab Hambali tidak ada ayat khusus, mau baca yang mana boleh saja. Setelah itu setelah sholat ada doa khusus. Ada beberapa referensi saya baca, doa khusus rawahul Bukhari itu ada 2 versi, bedanya sedikit sekali. Ya, bedanya sedikit sekali. Ya. Jadi di antara doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
Jadi ada doa khususnya setelah salam. Sebagian pendapat mengatakan dibaca dalam sholat, tetapi sebagian ulama, dan ini dipandang lebih kuat, dibaca setelah sholat. Ya, doanya adalah Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah, aku memohon petunjuk kebaikan kepadamu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratika, aku memohon kekuatan dengan kekuatanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, wa as'aluka, dan saya meminta kepadamu, min fadlikal adim, dengan keutamaanmu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, fa innaka taqdiru wa la aqdiru, sesungguhnya Engkau maha berkehendak dan saya tidak berkehendak. Wa ta'lamu wa la a'lamu, Engkau maha mengetahui dan saya tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan Engkau mengetahui seluruh yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra, ya Allah, jika Engkau melihat bahwa urusan ini, setelah hadzal amra maka disebut urusan kita itu. Ya, misalnya irki katua ayam potong, ya reka antara lamu ngiti buang ya reka bonte. Ya, jadi disebut di situ. Ya, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibatil amri. Ya Allah, jika Engkau melihat bahwa urusan ini, perbuatan ini khairan li, baik untukku, fi dini, untuk agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku, wa akibatil amri, dan akibat ya dari perbuatan saya, faqdurhu li, maka takdirkanlah dia untukku. Faqdurhu li wa yassirhu li, dan mudahkanlah dia untukku. Tsumma barik li fih, kemudian berkahilah aku dengannya atau di dalamnya. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amra, dan jika Engkau melihat bahwa urusan ini disebut apa itu urusan, syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, ya, jika Engkau melihat urusan ini buruk untukku di dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat, ya, panna bari bokona wa akibati amri, ya, fasrifhu anni, maka jauhkanlah dia dariku. Wasrifni anhu, dan jauhkanlah aku darinya. Waqdur li khairan haitsu kana thumma ardini bih, ya Allah, takdirkanlah kepadaku kebaikan di mana saja, ya, kemudian ya ridailah aku dengannya. Inilah
Ia merupakan doa khusus setelah sholat istikharah. Ya. Jadi kalau ada yang membuat kepala kita pusing, mendekat kepada Allah. Jika ada pilihan yang susah, maka mengadu kepada Allah. Ya. Saya kira ini pengantar. Kalau ada yang bertanya, disilahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan penjelasan. Mungkin ada yang bertanya, disilahkan. Kan kita sudah bahas rakaatnya 2. Pengumpulnya ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan membaca Al-Kafirun. Sebenarnya 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Kami sempat ini sampaikan 2 pendapat. Ya. Al-Kafirun, Al-Ikhlas dengan mazhab Hambali bebas. Itu mazhab Hambali mengatakan bebas karena tidak ditemukan dalil bahwa ini harus dibaca, berarti bebas. Sedangkan yang berpendapat di surah ayat pertama dibaca Al-Kafirun, kemungkinan analisisnya karena surah Al-Kafirun itu turun ketika Nabi Muhammad diberikan pilihan oleh Quraisy, kafir Quraisy, lalu turun surah Al-Kafirun. Iya. Waktu itu kaum muslimin sudah semakin bertambah, terjadi diskriminasi terhadap kaum muslimin. Mungkin ada di antara jahiliyah itu, kita tidak tahu maksudnya baik atau bagaimana, mau mengambil jalan tengah. Begini Muhammad, supaya tidak terjadi keributan dan sebagainya, kita aman begini saja. Ante kama punna anne luas sama-sama kian sumba karenu. Amuko sama-sama kita nyumba patung. Iya. Ya reka anne tahu nga karenu roni sumba sama-sama ki. Tahun riboko patung nga singa sama-sama ni sumba. Itu pilihan yang diberikan dan dijawab oleh Allah dengan surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Tidaklah aku menyembah apa yang kamu sembah, dan tidaklah engkau menjadi penyembah apa yang saya sembah. Al-Ikhlas di ayat di rakaat kedua kemungkinannya supaya kita itu ikhlas menerima. Iya, kira-kira begitu. Tapi dalam mazhab Hambali dikatakan karena tidak ada dalil khusus, maka berarti bebas memilih. Iya. Ada 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana mengetahui jawaban dari sholat istikharah? Ada situs Muhammadiyah yang memberikan sedikit ulasan, karena ada beberapa tulisan yang mengatakan jawabannya itu akan diberikan di dalam mimpi, tetapi tidak ditemukan ada beberapa pendapat, ya, ada pendapat yang mengatakan istikharah itu jawabannya diberikan di dalam mimpi. Tapi sebagian pendapat mengatakan tidak ada dalil yang menghubungkan, yang mengatakan bahwa istikharah harus dijawab dalam mimpi. Tetapi menurut analisa kami,
Salat istihara itu bisa saja dijawab dalam mimpi, tapi tidak semua mimpi itu adalah jawaban istihara. Ya. Ada hadis yang diangkat, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahul Ahmad, ar-ru'ya salasah. Mimpi itu ada 3. Pertama, fabushra minallah, kabar gembira dari Allah. Iya, kabar gembira dari Allah. Iya. Jadi boleh jadi orang yang istihara itu diberi kabar gembira oleh Allah di dalam mimpinya. Iya. Tapi tidak mesti bahwa istikharanya dijawab di dalam mimpi. Tapi kalau orang itu orang soleh, orang baik dan mendapat mimpi yang baik, maka boleh jadi itu kabar gembira dari Allah yang merupakan jawaban. Mimpi yang kedua adalah wahadithu nafsi, bisikan jiwa, bisikan diri, bisikan hati. Ya, bertentu katanya biasa pun ini biasa ni nawa-nawa, ni cini, ni pikiri, agilingi, ni soknang, ni lalantin rota. Ya. Yang ketiga, wa takhwifu minasyaitan. Ya, takhwif minasyaitan itu adalah khauf, rasa takut, ketakutan yang berasal dari syaitan. Ya. Kemungkinan ini sehingga dalam hadis lain, kalau kita mimpi yang baik dicerita, mimpi jelek jangan dicerita. Kenapa? Karena menurut hadis ini, ya, kalau mimpi yang baik itu berarti dari Allah. Ya. Kalau jelek, ketakutan, iruk ini angkat bangkeng, ini ada yang menyeramkan, iruk lari tiada angkat bangkeng, ya. Iruk yang marang tesur satraya, maka itu adalah ketakutan dari syaitan. Ya, bisa gangguan jin dan sebagainya. Ya. Jadi bisa saja jawaban istihara itu dalam mimpi, tapi tidak dijamin bahwa harus di dalam mimpi, karena memang tidak ada hadits yang khusus mengatakan jawaban istihara itu dalam mimpi. Tetapi ada hadits yang mengatakan bahwa mimpi itu ada 3. Salah satunya adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita ini dalam mungkin lingu untuk menentukan satu dari yang 2, yang mana yang diikuti? Apalagi pemilihan legislatif, anda nih mencegah lihat mipindu kakeria mintu. Ya, nah ini maka ya kemungkinan salah istihara ini ya juga akan kita lakukan, apalagi semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan kedua dari Sekretaris MTDK, Ustadz Muhammad Rizal Dengadang, yang mempertanyakan kapan waktunya salat istihara itu bisa dilakukan pagi, siang, sore, malam. Ya, salat istihara itu ya sebagian ulama mengatakan yang penting bukan waktu terlarang, dihindari waktu terlarang, yaitu ketika matahari sementara terbit, ketika matahari sementara di atas pas di atas kepala, jadi bayangan tidak ada, pas kirungantan juga bayangan. Ya. Iya. Jadinya tahun-tahun tene. Iya. Yang ketiga,
ketika matahari sementara terbenam. Ya, hindari saja itu. Ya. Mungkin masih ada lagi pertanyaan, disilahkan. Jadi yang santer disebut itu bahwa istihara itu bisa dijawab dalam mimpi. Di sisi lain, karena kita itu sudah salat istihara, ya, sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kita sudah meminta petunjuk kepada Allah dengan ilmu Allah. Astaqdiruka bi'ilmika, ya Allah, saya memohon petunjuk dengan ilmumu. Berarti setelah salat istihara, insya Allah kita yakin bahwa pikiran kita yang jernih adalah petunjuk dari Allah. Ya. Pikiran kita yang bersih demi al-maslahah dan menghindari al-mafsadah, maka itu adalah bimbingan dari Allah. Kalaupun yang dipilih adalah orang baik, maka pilihlah yang paling baik. Kalaupun yang dipilih ada kekurangannya, yang dipilih yang paling kurang kekurangannya. Begitu juga perbuatan. Andai kan ini pilihannya perbuatan semuanya yang baik, maka upayakan pilih yang terbaik di antara yang baik. Kalaupun misalnya ada kekurangannya, maka dipilih yang paling kurang mudaratnya. Ya. Selama kita menggunakan pikiran jernih, maka saya kira kita insya Allah berada dalam tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi jawaban itu, permintaan kita dalam istihara juga kita meminta ketetapan hati. Ya. Jadi pun niat makin tu yakin demi maslahat dan menghindari mafsadah, berarti insya Allah kita sudah diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa juga dipaksakan harus zahir, karena kita ini ya bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin masih ada lagi yang lain, disilahkan. Iya. Berarti pertanyaannya, apakah termasuk kabar gembira dari Allah itu orang yang bermimpi, setelah bermimpi cirak dikit ambarlai tahu, tetapi dalam praktek pengobatannya ada pelanggaran terhadap syariat? Jawabannya, kalau itu ada pelanggaran dalam syariat, berarti bukan petunjuk dari Allah. Ya. Jadi yang namanya syariat itu ya aturan dari Allah, tidak boleh kita langgar. Ya, tidak boleh kita langgar. Jadi kalau ada unsur-unsur pelanggaran syariat, apalagi sampai kepada akidah, maka sudah jelas itu melanggar. Kalau pelanggaran syariah, mana bisa dikatakan petunjuk dari Allah? Ya, tentu tidak bisa dikatakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kan begini, untuk meyakinkan bahwa kita bermimpi bertemu si A, tentu kita sudah tahu bagaimana itu si A, penwajahannya dan sebagainya. Kalau si A-nya kita tidak tahu, bagaimana bisa kita yakin bahwa kita bermimpi ketemu dengan si A? Kalau saya mimpi ketemu dengan Adang, saya yakin. Kalau dengan Adang, saya tahu ya bagaimana wajahnya, bagaimana orangnya. Nah, kalau kita tidak tahu, tidak ada keyakinan. Ya, bagaimana kita bisa yakin bertemu dengan seseorang, bahwa betul kita mimpi bertemu dengan seseorang, padahal seseorang itu sendiri kita tidak kenal wajahnya dan sebagainya. Itu ada keraguan. Ya,
Kalau saya bermimpi bertemu dengan Adam, saya yakin karena saya sudah kenal dengan Adam. Tidak bisa, al yakinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan takkan pernah dikalahkan dengan keraguan. Karena saya pernah bertemu dengan Adam. Tapi kalau saya tidak tahu siapa itu dengan Adam, bagaimana wajahnya, baru saya ketemu ya dengan seseorang yang mengaku dengan Adam, maka belum tentu dia dengan Adam. Ya, belum tentu dia dengan Adam. Ya, jadi tidak boleh meyakini sesuatu yang tidak ada dasarnya. Ya, tidak ada dasarnya. Ya. Mungkin masih ada? Iya, jadi begini. Pertama, muslim taat tidak akan bekerja sama dengan jin. Jin muslim, jin yang taat juga tidak akan kerjasama dengan manusia. Iya, jadi kalau mau kerjasama berarti mereka dalam masalah. Ya, mereka dalam masalah. Adapun jadi itu kan ada dalam Al-Quran, ada memang dua itu yang bisa mencelakai manusia. Jadi bisa saja itu guna-guna mencelakai manusia. Ya, itu hasil jin dan itu adalah dosa besar. Jin itu juga tidak mengetahui hal yang gaib. Ya, jin itu tidak bisa begitu saja mencuri berita langit dan sebagainya, ya, karena dijaga oleh malaikat dan sebagainya. Ya, jadi tidak boleh kita percaya, tidak boleh kita yakin walaupun jin bisa mencelakai kita, tapi kita tidak bisa beriman kepadanya. Ya, seperti itu. Jadi mana poe pasan jonakannya? Ya, tidak boleh kita kerjasama, tidak boleh kita mengimani. Ya, tidak boleh. Ya. Apakah jin mengetahui sesuatu seluruh yang gaib? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Mereka dalam keterbatasan. Ya, memang ada yang kuat-kuat seperti ifrit. Ya, tapi diantara sebagian mereka juga ada yang lemah. Yang paling kuat pun itu insya Allah, ya, tidak mengetahui ya segala yang gaib. Ya, itu satu kepastian. Mereka juga dalam kelemahan. Ya, jadi kesimpulannya jangan kerjasama dengan jin. Ya, seperti itu. Saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Ya, syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Nasrun minallah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, itulah tadi